Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama kita. Siapa nih? Gua David. Dan gua Ramadan ya. Balik lagi di segmen baru kita kali ini yaitu ngoror. Ngobrol horor part 2. Oke, buat kalian juga yang sebelumnya belum ngedengerin ngoror part 1, coba kalian dengerin dulu lah sebelum lanjut ke yang part 2. Kalian juga bisa ngirim cerita atau kejadian-kejadian kalian yang mistis gitu ke email kita ya. Di mana Benar. emailnya? Nanti kita kasih link di bawah. Ya, ntar dikasih emailnya lah di bawah ya. Oke, kita lanjut aja ke ceritanya ya. Cerita kali ini tuh didapat dari teman kita ya yang ngirim cerita. Yang langsung nge-DM. Terima kasih banget nih buat dia yang udah mau ngirim cerita atau pengalamannya ke kita ya. Benar banget, boy. Oke, kita mulai aja nih Bro David sebagai storytellernya. Silahkan bro dimulai. Oke, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi gini, sekolah aku tuh dulu kan namanya maaf disensor. Nah, dulu kan ada cewek yang bunuh diri gitu di toilet, pakai dasi yang disambung-sambung gitu. Wow, udah bunuh diri ya. Dan nah, dulu sering banget ada kejadian yang kesurupan. Singkat cerita dan singkat waktu, si sekolah itu berganti nama. Dan untuk mungkin setelah sekolah itu diganti nama, cewek yang masuk sekolah itu nggak dikasih dasi. Oh, jadi gue jelasin dulu ya. Jadi di sekolah itu tuh dulunya tuh cewek-cewek pakai dasi gitu ya. Cewek-cewek pakai dasi. Nah, semenjak kejadian itu si cewek yang sekarang yang pada masuk gak ada dasi gitu, Iya, gak dikasih dasi nggak gitu dikasih ya dasi. sama sekolahnya ya. Oh, oke, lanjut. Gedungnya luas banget kan. Gedungnya juga ada 3. Setiap gedung dan setiap lantai punya toilet. Nah, setiap toilet pintu sebelah kanan itu selalu dikunci. Oh, Katanya itu tempat penyimpanan lap-lapel gitu, tapi lap-lapel selalu ada di pinggir wastafel. Terus ada salah satu teman aku yang sampai sakit berminggu-minggu. Pas masuk, dia nanya ke kakak kelas, di sini ada yang bunuh diri gitu ya kan? Kakak kelas itu terus cerita tentang cewek yang bunuh diri itu. Nah, ternyata cewek itu yang bikin temen aku sakit. Makanya temen aku tahu kalau di sekolah pernah ada yang bunuh diri. wow. Jadi di setiap toilet pintu sebelah kanan tuh selalu dikunci Jadi gitu selalu ya. dikunci gitu. Dengan alasan buat nyimpen Lap-lapel, lapel, buat kebersihan gitu ya. Dan mungkin tadi ada kejanggalannya juga dengan alasan lapel, tapi si lapel selalu Selalu disimpan ada di pinggir dekat wastafel. Dan lagi terus ada lagi cerita dari alumni anak OSIS yang sekarang jadi guru di sekolah itu. Nah, alumni itu kan jadi sekretaris pas di OSISnya dulu. Selalu ada absensi setiap perkumpulan. Biar nggak ada yang kelewat, dia yang muter sambil bawa absensi gitu, disuruh nulis nama kelas sama seksi bidang kan. Nah, abis itu alumni itu ngecek lagi kan, disuruh berhitung dari ujung ke ujung. Ternyata semua siswa itu jumlahnya ada 35, tapi yang nulis ada 36. What? Dan terus ada anggota yang namanya asing gitu, dan mungkin namanya Aneh gitu ya. bukan aneh tapi belum kayak yang nggak ada gitu. Gak ada yang kenal Nggak ada kali yang kenal temennya juga. ya sama nama itu. Terus abis gitu dicek lagi kan, muter lagi, alumni itu bilang ke temennya ada yang aneh. Karena yang bikin aneh tuh nama itu tuh bukan absensi ke terakhir, tapi 3 dari terakhir gitu. Terus abis gitu dicek lagi kan, muter-muter lagi alumni itu tuh. Alumni itu belum bilang ke temennya ada yang aneh, karena yang bikin aneh itu namanya itu tuh bukan absensi ke terakhir, tapi 3 dari terakhir gitu. Padahal dia sendiri yang ngeceknya satu persatu sambil muter gitu. Katanya tulisannya bagus banget, sampai mikir kayaknya ditulisnya bukan pakai pulpen yang dia buat, dia yang shit. Sampai mikir kayaknya ditulisnya bukan pakai pulpen yang dia pakai buat absensi,
kayaknya pakai pulpen khusus gitu. Terus dia sampai panik, sampai semuanya dimarahin, tapi nggak ada yang ngaku mereka nulis itu. Oh. Jadi gua breakdown ya. Nah, Jadi di salah satu kelas itu tuh lagi ngadain absen lah ya. Biasa kan setiap absen masuk biasa. kelas, ya. Dengan pulpennya kan kalau absen. Nah, pas di absen tuh si jumlah murid ada 35, Tapi yang nulisnya ada 36. iya, tapi di absennya ada 36. 36. Nah, dan yang anehnya tuh si nama yang asing itu tuh 3 dari terakhir gitu. Nah, 3 dari terakhir, jadi Jadi, dia bukan paling terakhir gitu, iya. tapi 3 dari terakhir itu. Jadi ke 33 kali ya. Ke Mungkin 33 ya. 33. Oh, kalau beneran kejadian gitu sih, gila sih. Sampai Bener banget. tadi kan si yang ngeceknya sampai marah-marah kan, siapa sih ngecek ke satu-satu orang gitu, siapa sih yang nulis, takutnya kan ada yang iseng kan nulis nama siapa, Tapi ini nggak ada. yang ngaku, Bagusnya gitu. sampai marah-marah pun gak ada yang ngaku gitu. Wah gila sih kalau emang Kalau emang bener beneran ada yang tiba-tiba nulis gitu sih, wah shit lah. udahlah. Coba lanjut lagi bro. Dan si yang ngirimin cerita ini lumayan banyak ngirimin pengalamannya. Dan jadi gini, setiap tahun tuh kalau misalkan mau ujian nasional, tapi dulu ya, Iya. selalu ada yang kesurupan. Dan setiap ada yang kesurupan itu selalu dibawa ke pohon besar di gedung SMK. Jadi ceritanya si SMA dan SMK tuh nyatu gitu. Menyatu gitu. Oke. Dan kata si informan ini, setiap ada orang yang kesurupan itu dibawa ke gedung sebelah, dibawa gitu terus kayak didiemin di sebuah pohon, dan mungkin biar dikunci. Maksudnya dikunci di sini tuh si hantunya dikunci, tahu kan? Jadi ada yang kesurupan, terus dipindahin ke gedung sebelah. Gedung sebelah yang dekat pohon. Terus dibawa ke pohon gitu. Didiemin, jadi kayak yang yaudah lo di sini, nah, gitu kan. Tapi bukannya yang kesurupan harusnya didoain ya? Tapi malah kayak yang didiemin gitu. Kenapa didiemin di mungkin pohon? Beda apa ya? Beda cara kali ya. Beda cara mungkin untuk mengusir yang gituan tuh. Oke, ada Dan- lagi nggak cerita? Tapi pas semenjak diganti nama sekolahnya, jadi nggak ada yang serupa. Ngaruh nggak sih? Kalau menurut gua enggak sih. Kalau menurut Enggak ya? Enggak, kalau menurut gua akal gua enggak sih. Tapi bisa jadi juga, nggak menutup kemungkinan gitu. Kejadian itu bisa berakibat gara-gara ganti nama sekolah. Bisa jadi sih. Dan tapi semenjak diganti namanya, jadi gak ada yang kesurupan. Tapi suka muncul penampakan atau apalah yang ganggu, itu masih ada. Ya pastilah. Ganti nama kan, tapi si hantunya kan masih di sana-sana juga gitu. Dan gini nih, contohnya tuh kayak ngumpetin barang, ngetuk pintu, acak-acak kelas, ngeganggu yang di eskul. Dan terus gini, ada ceritanya lagi. Pagi-pagi itu kan selalu biasalah anak-anak tuh masuk kelas ya kan. Kalau misalkan mau sekolah tuh pagi-pagi langsung masuk kelas. Tapi gini, si kelasnya tuh dikunci. Kelasnya dikunci dan salah satu orang yang mau masuk itu tuh kayak minta kunci ke satpamnya gitu. Minta kunci ke satpamnya, dan satpamnya tuh kayak nguyak-nguyak itu si kuncinya dan tetap nggak bisa. Jadi si informan itu kayak kenapa sih nggak bisa, dan dia inisiatif kayak yang lihat ke jendela lain buat lihat kenapa sih kenapa sih nggak bisa dibuka, dan ternyata itu ada 2 meja yang ngeganjel di pintu itu. Oh, jadi kayak yang ngehalangin gitu ya? Kayak ngehalangin gitu. Buat pintunya Dan nggak terbuka. Anak-anak masuk, dan anak-anak disitu kaget. Kenapa tuh? Si kelas tuh acak-acakan banget. Dan gini, padahal seluruhnya pada piket. Dan kebetulan si informan itu ada seksi kebersihan. Oh.
Dan pas ngeliat si kertas sudah acak-acakan, si kursi udah acak-acakan, dan semua intinya acak-acakan. Dan kalau emang kelas dipakai ekstrakurikuler, pasti nggak mungkin naruh meja di dua, naruh dua meja di depan pintu. Kalau misalkan iya kayak gitu, mereka keluar lewat mana? Nggak make sense kalau misalkan mereka lewat jendela. Iya sih. Dan ada lagi satu lagi dari informan ini tuh kayak gini. Gimana? Ya ini kayak agak konyol sih. Jadi aku tuh kayak ngobrol pelajaran gitu ke WC, ngobrol pelajaran gitu kan ke WC. Terus berisik, ngomong kasar sama ketawa-ketawaan. Jadi gini, dia tuh si informan itu kayak Ketawa-ketawa ke WC, ngobrol pelajaran ke WC, terus kayak ketawa ke TV gitu dan ngomong kasar juga. Sompra kali ya. Iya, dan tiba-tiba kayak ada yang ngegedor pintu 3 kali dan Apa? endingnya gak ada siapa-siapa. Gila Ya itu konyol sih. Yang gua aneh tuh yang tadi loh, Yang mana sih? yang kelas acak-acakan. Asalnya kan si sehari sebelumnya pasti ada yang piket kan, Pasti ada yang piket, pasti bersih-bersih kan. Terus kelas juga dikunci gitu, kelas dikunci sama satpam kan. Terus pas tiba-tiba paginya dia yang ngambil kunci lu ke satpam, dibuka tapi gak bisa kebuka kan, karena di dalam belakang itu kayak ada kunci, yang ngeganjel gitu. si mejanya tuh ngeganjel pintunya gitu, supaya pintunya gak bisa kebuka. Nah iya sih, kalau misalkan dipakai kegiatan yang lain juga gak mungkin berantakan banget gitu. Kayak meja-mejanya berantakan, kertas berantakan, ya siapa juga gitu yang gak ada kerjaan gitu kan, kayak ngacak-ngacak kelas gitu. Iya, ngapain juga gitu. Dan kayak yang, dan gini ya, gua juga dulu kan kalau misalkan sekolah, gua juga ikut ekstrakurikuler. Gua juga kadang pakai kelas yang lain untuk kegiatan ekstrakurikuler gua kan selalu dibersihin. Kalau misalkan udah ekstrakurikuler selalu dibersihin. Pasti ada tanggung jawab kan? Pasti ada tanggung jawab. Dan ini kayak dibiarin gitu aja gitu. Kalau misalkan orang goblok mana ya yang ngelakuin itu gitu. Dan gini ya, gitu? Kita flashback lagi ke cerita yang tadi. Di sekolah itu tuh ada yang bunuh diri, dan bunuh dirinya itu tuh pakai dasi. Iya. Jadi kayak yang gini nih, kita tuh kayak dasi terus buat simpul dan dipanjangin gitu. Dan terus kayak ditarik gitu mungkin ke lehernya. Dan yang tambah anehnya lagi apa? Di setiap, kan dia kan bunuh dirinya di toilet ya. Iya. Di setiap toilet di sebelah kanan tuh selalu dikunci. Nah itu yang maksudnya jadi anehnya tuh gini, itu kan ada 3 gedung. Setiap gedungnya tuh pasti ada toiletnya. Iya iyalah, ya dan pasti. Dan setiap toiletnya tuh kan, loh kok kenapa sih yang dikuncinya kenapa harus sebelah kanan gitu? Sebelah kanan gitu. Kenapa nggak pintu yang lain atau mungkin ruangan yang lain? Kenapa harus di toilet dan di sebelah kanan? Dengan alasan untuk nyimpen lapel. Padahal lapelnya ada di wastafel. Dan jadi yang anehnya tuh yang nggak make sense tuh yang itu. Loh kok kenapa sih bisa kayak gitu? Dan udah lah mungkin yang anehnya tuh dikunci gitu. Kenapa harus dikunci gitu? Kalau misalkan lapel kan ya nggak usah dikunci lah. Ya nggak usah dikunci, yang mungkin hanya untuk di apa ya, jangan dikunci. Ya kalau misalkan orang banyak ke toilet gitu, terus yang satu dikunci kan jadi bikin curiga gitu. Yang anehnya juga tuh setiap toilet yang ada di gedung itu sebelah kanannya selalu dikunci. Dan kenapa gitu? Ya mungkin jadi gitu sih untuk cerita di salah satu sekolah angker ini kan. Angker sih. Lumayan sih menurut gua, lumayan angker. Ya kalau ada yang bunuh diri mah ya pasti sih. Kesurupan kan. Mungkin kalau misalkan lebih ramenya lagi tuh kayak kita nggak sengaja ke sekolah itu dan kayak ngulik lagi kenapa sih, dan mencari informasi lebih dalam tentang orang yang bunuh diri itu. Iya. Soalnya kan ini kan sekolahnya rumornya udah tersebar gitu kan. Di sekolah itu, jadi sekolah juga yang aneh tuh pas dulu setiap cewek tuh
si sekolahnya Ngadain ngesediain pakai dasi. Heeh. Nah semenjak kejadian itu jadi nggak boleh Nggak boleh, jadi nggak dikasih, Iya. nggak dikasih dasi. nggak dikasih dasi sama sekolahnya gitu. Itu sih yang Bikin bikin kalau emang kebetulan atau gimana ya kayaknya nggak gitu banget Ya. gitu dari kejadian itu kan. Dan mungkin terima kasih untuk Informan yang sudah bercerita pada podcast Kali horor ini. kita kali ini ya. dan terima kasih juga buat teman-teman yang udah ngedengerin cerita ini sampai selesai. Terus stay tune untuk konten horor selanjutnya, dan buat teman-teman yang suka dan bantu kami dengan cara like dan subscribe, tentu Komen juga share. ya. Share ya. Dan terima kasih untuk podcast horor kali ini. Terima kasih. Salam gua David. Dan gua Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.